Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham, NIM 2003 01500063 dari kelas P3RB angkatan 2020. Pada mata kuliah Pendidikan Kebugaran Jasmani, dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Adil MPD. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu daya tahan. Pasti teman-teman semua bertanya, apa itu daya tahan? Daya tahan ialah kemampuan organ tubuh olahragawan untuk menghindari dari kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai definisi daya tahan, di antaranya Hussein Argasmita dan Sukadianto. Pertama, daya tahan menurut Hussein Argasmita merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan atau fasilitas olahraga dalam jangka waktu lama tanpa adanya rasa kelelahan yang berat. Selanjutnya, daya tahan menurut Sukadianto. Daya tahan merupakan kemampuan kerja otot menggunakan durasi waktu tertentu dengan menggunakan sistem energi, khususnya kemampuan daya tahan aerobik untuk memanfaatkan energi selama latihan atau beraktivitas. Jika kita berbicara mengenai daya tahan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama daya tahan anaerobik dan daya tahan aerobik. Baik, pertama yang akan kita bahas yaitu daya tahan anaerobik. Daya tahan sebuah gerak normal sampai waktu tertentu sehingga paru-paru tidak mampu memasukkan oksigen ke otot tubuh manusia yang dibutuhkan. Jadi, tubuh melakukan gerakan tanpa adanya oksigen yang dilakukan dalam tempo yang cukup singkat. Selanjutnya, kapasitas daya tahan. Kapasitas anaerobik ialah sebuah proses memenuhi kebutuhan tenaga di dalam tubuh untuk memanfaatkan glikogen otot agar menjadi sebuah sumber energi tanpa bantuan oksigen dari luar. Sistem energi anaerobik terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem energi anaerobik alaktik dan sistem energi anaerobik laktik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, energi anaerobik alaktik merupakan kemampuan tubuh di mana mekanisme penyediaan energi untuk mewujudkan gerakan eksplosif yang tidak tergantung pada kebutuhan oksigen dan gerakannya hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik saja, serta hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asam laktat. Sistem energi anaerobik alaktik ini menggunakan sistem energi ATP-PC. Artinya, adenosin trifosfat bekerja bersama-sama dengan kreatin fosfat dalam meningkatkan kinerja sistem energinya, di mana sistem ATP-PC ini tidak hanya bisa berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, tidak lebih dari 10 detik. Sistem kerjanya tidak menggunakan oksigen dan pembakarannya tidak menghasilkan asam laktat. Lanjut di energi anaerobik laktik, di mana sistem energi anaerobik laktik merupakan sistem energi yang tidak membutuhkan oksigen, tapi menghasilkan asam laktat. Glikolisis anaerobik akan memecah glikogen dalam otot menjadi glukosa untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk meresintesa ATP. Di mana berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sistem energi anaerobik laktik adalah tidak memerlukan adanya oksidasi atau oksigen. Sistem ini memanfaatkan pemumpukan asam laktat yang diubah menjadi asam privat dan diubah menjadi glukosa dan selanjutnya dapat dijadikan energi untuk beraktivitas kembali. Baik, kita lanjut ke indeks kelelahan. Indeks kelelahan. Definisi kelelahan adalah sebagian menurutnya kondisi kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan aktivitas, di mana kelelahan terjadi karena adanya pemumpukan asam laktat yang ada di otot dan di daerah aliran darah. Akibat pemumpukan asam laktat, salah satunya ialah terjadinya penurunan aktivitas kerja otot.
kemungkinan syaraf kemih dan sentral sehingga tubuh mudah merasa letih dan lemas. Di mana ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kelelahan, di mana baik itu berasal dari kondisi fisiologis maupun secara psikologis seorang atlet. Munculnya kelelahan otot saat berolahraga dapat disebabkan berbagai hal, diantaranya berkurangnya cadangan energi yang berasal dari ATP, kreatin fosfat, glikogen atau glukosa dan sebagainya. Selanjutnya jenis kelelahan, di mana di sini terdapat ada dua, yaitu pertama kelelahan otot. Kelelahan otot biasanya terjadi penurunan suatu kinerja otot dalam tubuh yang melalui sebuah aktivitas fisik pada waktu tertentu. Kelelahan otot ini ditandai dengan rasa nyeri pada bagian kaki, melemahnya otot sehingga mudah tertarik atau kram, dan dapat mengganggu aktivitas fisik. Contoh jenis kelelahan yang kedua yaitu kelelahan umum, di mana kelelahan seseorang mengalami penurunan atau kurang semangat, lesu dalam melakukan aktivitas dan kurangnya konsentrasi dalam melakukan kegiatan. Kelelahan umum ini disebabkan oleh keadaan persyarafan sentral atau kondisi psikologis. Baik, kita lanjut ke hakikat metode. Kita harus ketahui pertama definisi metode latihan, di mana merupakan suatu cara sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi psikologis, fisiologis, dan keterampilan gerak, di mana agar memiliki keterampilan yang baik pada suatu penampilan khusus. Di mana berdasarkan definisi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya metode latihan merupakan cara untuk digunakan seorang pelatih yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan atlet yang dilatih. Selanjutnya, hakikat latihan. Definisi dari latihan merupakan proses yang sistematis dalam berlatih secara berulang-ulang dengan setiap harinya semakin bertambah jumlah beban latihannya, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kondisi fisik tubuh dan juga untuk menjaga stamina agar tidak menurun. Di mana latihan adalah proses yang menuju pada peningkatan kemampuan yang berisikan teori dan praktik yang dilakukan secara sistematis, teratur, terukur, dan dilakukan secara berulang-ulang dengan melibatkan aspek fisik, fisiologis, mental, teknik, dan taktik yang disusun dan dilakukan dengan perencanaan latihan, program latihan, serta kontrol terhadap proses latihan. Ada beberapa prinsip latihan, diantaranya yang pertama kombinasi latihan dan pola hidup. Yang kedua, pilihan latihan yang efektif dan aman. 3, pembebanan harus overload dan progres. 4, prinsip berkebalikan. 5, prinsip latihan jangka panjang, di mana jika prinsip-prinsip ini tercapai atau kita lakukan, maka ini akan menghasilkan latihan yang sangat efektif dan bagus untuk meningkatkan kemampuan seorang atlet. Ada komponen latihan, di mana perlu kita ketahui apa itu komponen latihan, yaitu kunci dari keberhasilan dalam latihan yang nantinya digunakan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa komponen latihan. Yang pertama, volume latihan, merupakan jumlah kerja latihan selama latihan meliputi jangka waktu yang dipakai latihan. Yang kedua, intensitas latihan. Intensitas latihan didefinisikan sebagai tenaga yang dihasilkan atau persatuan waktu dan kecepatan perkembangan latihan. Densitas latihan. Densitas latihan ini merupakan sebuah frekuensi atau distribusi selama sesi latihan atau sesi di mana atlet melakukan pengulangan kerja per unit waktu, di mana semakin besar intensitas latihan maka semakin pendek waktu pemulihan istirahat di dalam latihan. Baik,
Setelah membahas materi daya tahan, kita menarik kesimpulan bahwasanya tahan ialah kemampuan atau olahragawan untuk menghindari dari kelelahan olahraga. Daya tahan itu daya tahan anak lakukanlah dan memilih dan benar sehingga aktivitas tidak mudah mengalami kelelahan. Mungkin itulah yang dapat saya paparkan. Sekiranya lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.